Wah wah wah, negara tetangga yang berisik jelang lawan Yaman. Vietnam malah remehkan timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini, yang pasti bikin kalian tak terima saat mendengarnya. Langsung jadi korban. Sebelum Indonesia lawan Yaman, dua negara peserta Piala Asia U17 sudah dipastikan tak bisa ikut Piala Dunia. Kira-kira negara manakah itu? Benar-benar di luar dugaan. Tangan kanan Patrick Kluivert tiba-tiba hubungi Nova Arianto. Apakah Nova Arianto akan dipanggil ke timnas senior lagi? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Yaman di Piala Asia U17. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia U17 melawan Yaman U17 di matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Seperti yang bisa dilihat pada thumbnail ini, duel panas yang berlangsung di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, berhasil menyita perhatian publik pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang sebelumnya memprediksi timnas Indonesia U17 akan keluar sebagai pemenang, dan antusiasme tinggi sudah terlihat sejak sebelum peluit kick-off dibunyikan. Prediksi kemenangan itu bukan tanpa alasan. Mentalitas pemain muda Garuda Asia sedang berada di puncaknya usai kemenangan bersejarah atas Korea Selatan U17 beberapa hari sebelumnya. Kemenangan tersebut bukan hanya menambah kepercayaan diri, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Menang atas salah satu favorit juara menunjukkan bahwa timnas kita memiliki kualitas dan kesiapan untuk bersaing di level tertinggi. Pertahanan timnas U17 yang dikomandoi oleh pelatih Nova Arianto juga patut diacungi jempol. Dalam beberapa laga terakhir, lini belakang Indonesia menunjukkan kedisiplinan luar biasa. Bahkan pemain bertahan seperti Matthew Baker sudah menyuarakan target pribadi dan timnya, yakni menjaga clean sheet sebanyak mungkin selama turnamen berlangsung. Target ini tentu menjadi semangat tambahan bagi seluruh pemain dalam setiap pertandingan yang dijalani. Jika kita lihat dari perbandingan performa sebelumnya, timnas Indonesia U17 juga menunjukkan hasil lebih menjanjikan saat berhadapan dengan tim-tim yang pernah melawan Yaman U17. Indonesia sempat menghajar Vietnam 5-0 di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 2024, sementara Yaman hanya bermain imbang 1-1 melawan tim yang sama. Hasil ini semakin memperkuat keyakinan publik bahwa Indonesia memiliki keunggulan di atas kertas. Kini pertandingan telah selesai dan hasilnya menjadi bagian dari sejarah perjuangan timnas U17. Bagi kamu yang sudah menyaksikannya, bagaimana pendapatmu tentang performa para pemain muda kita kali ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kamu? Atau ada hal-hal yang justru mengejutkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Apakah strategi pelatih Nova Arianto sudah maksimal? Siapa pemain terbaik menurut kamu di laga ini? Yuk kita diskusi dan berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia U17 agar terus melaju jauh di turnamen ini. Vietnam remehkan timnas Indonesia meski sudah kalahkan Korea Selatan. Pertandingan timnas Indonesia U17 melawan Yaman U17 di Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Hasil lengkap pertandingan bisa langsung kamu lihat di thumbnail video ini. Tapi sebelum laga dimulai, ada komentar mengejutkan yang datang dari arah tak terduga, yakni fans Vietnam. Meski timnas Indonesia U17 baru saja mencetak sejarah dengan membungkam Korea Selatan di laga perdana. Komentar-komentar dari fans Vietnam justru menunjukkan keraguan dan bahkan meremehkan kekuatan Garuda Muda. Padahal kemenangan atas Korea Selatan bukan hal biasa. Itu adalah kemenangan pertama Indonesia atas raksasa Asia tersebut di level U17. Sebuah pencapaian yang seharusnya membuat semua mata terbuka terhadap potensi generasi emas Indonesia. Namun, kenyataannya tidak demikian.
Beberapa komentar dari warganet Vietnam viral dan cukup menyentak. Ada yang menyebut kemenangan Indonesia hanyalah kebetulan karena Korea Selatan sedang tidak dalam performa terbaik. Ada juga yang menilai grup tempat Indonesia berada lebih ringan dibanding grup mereka yang diisi tim-tim berat seperti Australia, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Indonesia memang menang, tapi lawan mereka tidak sekuat yang dibayangkan, tulis salah satu netizen Vietnam. Komentar lain berbunyi, grup Indonesia jauh lebih ringan. Kalau kami ada di grup itu, kami juga bisa lolos. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mengapresiasi performa timnas U17. Beberapa fans Vietnam menyampaikan bahwa Indonesia memang pantas diakui sebagai tim yang sedang berkembang pesat di level usia muda. Selamat Indonesia, sepak bola pemuda kalian patut diakui sedang bagus dan maju, tulis salah satu komentar positif. Dan kini pertandingan melawan Yaman telah dilalui. Performa timnas U17 kembali menjadi sorotan, apalagi mengingat bagaimana tekanan sempat datang dari luar bahkan sebelum laga digelar. Lalu menurutmu bagaimana performa Indonesia di pertandingan kali ini? Apakah bisa menegaskan bahwa kemenangan atas Korea Selatan bukan sekadar keberuntungan? Apakah komentar dari fans Vietnam tadi terbukti tidak berdasar? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu sependapat bahwa grup Indonesia lebih ringan? Atau justru kamu yakin bahwa Garuda Muda memang layak disebut sebagai tim kuat baru di Asia? Jangan ragu untuk ikut berdiskusi dan berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia U17 agar bisa terus melangkah lebih jauh. Dua negara peserta Piala Asia U17 sudah dipastikan tak bisa ikut Piala Dunia. Pertandingan panas antara timnas Indonesia U17 melawan Yaman dalam lanjutan grup C Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Hasil akhir dari laga krusial ini bisa langsung kamu lihat di thumbnail video ini. Namun bukan hanya hasil pertandingan yang menarik perhatian, tapi juga kondisi terbaru di kompetisi ini yang semakin memanas. Sebelum pertandingan ini digelar, dua kontestan Piala Asia U17 2025 sudah dipastikan gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Kabar mengejutkan ini datang dari grup A, di mana Cina dan Thailand dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan berturut-turut. Thailand yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di grup tersebut harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 1-4 dan kemudian takluk dari Arab Saudi 1-3. Sementara itu, Cina juga tak mampu berbicara banyak setelah kalah 1-2 dari Arab Saudi dan 1-2 dari Uzbekistan. Kondisi ini menjadikan Uzbekistan dan Arab Saudi sebagai tim pertama yang mengamankan tiket ke perempat final sekaligus memastikan tempat mereka di Piala Dunia U17 2025. Sementara bagi Cina dan Thailand, laga terakhir mereka pada Rabu dalam kurung 9 April nanti hanya akan menjadi laga hiburan semata. Di tengah kondisi itulah, timnas Indonesia U17 malam ini bertarung mati-matian melawan Yaman dalam laga kedua grup C. Dengan kemenangan bersejarah atas Korea Selatan di laga perdana, skuad asuhan Nova Arianto datang dengan semangat tinggi dan harapan besar. Sebuah kemenangan atas Yaman berarti tiket ke perempat final sekaligus kelolosan ke Piala Dunia U17 2025 akan berada di tangan Garuda Muda. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia berhasil meraih kemenangan penting ini? Apakah Garuda Muda mampu membungkam Yaman dan menyusul langkah Uzbekistan serta Arab Saudi ke Piala Dunia? Hasil lengkapnya tentu bisa kamu lihat langsung di video ini. Yang pasti, laga malam ini bukan hanya soal 3 poin. Ini tentang sejarah, tentang kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia yang kini makin menunjukkan taringnya di kancah Asia. Bagaimana menurutmu? Apakah timnas U17 sudah cukup pantas disebut sebagai kekuatan baru Asia? Atau justru kamu melihat masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Indonesia bisa berbicara banyak di Piala Dunia nanti? Atau justru masih harus lebih tajam lagi? Nova Arianto sudah waspadai kekuatan lawan. Pertandingan panas antara timnas Indonesia U17 melawan Yaman baru saja usai. Hasil akhirnya,
Bisa langsung kalian lihat di thumbnail video ini. Tapi satu hal yang pasti apapun hasilnya, laga ini menjadi sorotan besar karena menjadi penentu siapa yang akan melangkah ke babak gugur Piala Asia U17 2025 dan otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar akhir tahun nanti. Sebelum laga ini berlangsung, pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, sudah memberi peringatan keras kepada anak asuhnya untuk tidak meremehkan kekuatan Yaman. Nova tahu betul lawan yang berasal dari kawasan Timur Tengah ini bukan tim sembarangan. Yang pasti saya lihat secara kualitas tim, Yaman cukup baik ya. Dan kita sangat mewaspadai Yaman, ujar Nova sehari sebelum pertandingan. Wajar saja, karena Yaman mengawali kiprah mereka di grup C dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afghanistan. Hasil itu langsung membuat persaingan dengan Indonesia jadi super ketat, karena Garuda Muda sendiri sebelumnya mengalahkan Korea Selatan lewat gol tunggal dari Evandra. Dua tim, dua kemenangan, dan hanya ada satu tiket langsung yang bisa diamankan malam ini. Namun Nova tetap menekankan satu hal penting, jangan terlena. Ia bahkan menyampaikan pesan khusus agar para pemain tidak membaca media sosial supaya fokus mereka tidak terganggu oleh euforia ataupun komentar publik. Ya, saya sangat bisa memahaminya. Tetapi saya minta pemain tidak terbuai dengan itu semua, saya minta mereka tetap fokus di pertandingan kita melawan Yaman, kata Nova lewat pesan suara yang dirilis ANTARA. Dan benar saja, laga yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal pada Senin malam waktu Indonesia berlangsung sengit dan penuh tensi. Kedua tim saling menyerang, saling bertahan dan mempertaruhkan segalanya demi impian ke panggung dunia. Di atas kertas Indonesia memang unggul secara peringkat FIFA, posisi 123 dibanding 158 milik Yaman. Tapi seperti kita semua tahu, ranking bukan segalanya di atas lapangan. Pertandingan ini juga menjadi momentum pembuktian apakah generasi muda Indonesia benar-benar siap bersaing di level Asia dan dunia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah permainan Garuda Muda malam ini sudah cukup solid? Siapa pemain terbaik menurutmu di laga melawan Yaman? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tangan kanan Patrick Kluivert hubungi Nova Arianto. Baru saja laga seru antara Timnas Indonesia U17 melawan Yaman di ajang Piala Asia U17 2025 berakhir. Hasil akhir pertandingan ini bisa langsung kalian lihat di thumbnail video ini, karena apapun hasilnya ini adalah laga penuh drama, tekanan, dan peluang besar menuju Piala Dunia U17 di Qatar. Tapi di balik panasnya duel ini ada cerita menarik dari pinggir lapangan. Sebelum pertandingan melawan Yaman dimulai, pelatih kepala Timnas U17, Nova Arianto, menerima sebuah pesan spesial dari Gerald Vandenburg, asisten pelatih Timnas senior Indonesia sekaligus pelatih kepala U23. Pesan itu datang setelah kemenangan bersejarah Indonesia atas Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Dalam pesannya, Gerald menyampaikan ucapan selamat langsung via WhatsApp, memberikan apresiasi besar atas perjuangan para pemain muda Garuda. Gerald memberikan WhatsApp ke saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi. Semoga kita bisa lolos ke 8 besar, ungkap Nova sehari jelang pertandingan melawan Yaman. Dan sekarang setelah pertandingan berat melawan Yaman ini selesai, bukan tidak mungkin nama Nova Arianto kembali masuk radar untuk menjadi asisten pelatih Timnas senior Indonesia. Apalagi, sejak awal persiapan Piala Asia U17, Gerald dan tim pelatih senior terlihat aktif membantu persiapan tim U17, termasuk hadir langsung dalam sesi TC di Bandung dan Bogor. Gerald bersama pelatih kiper George Wodenberg memang menjalankan misi besar PSSI untuk mendekatkan hubungan antar level tim nasional sekaligus membagikan ilmu kepada pelatih-pelatih lokal Indonesia. Di tengah perjalanan Garuda Muda di grup C, Nova tetap menunjukkan fokus dan kerendahan hati. Ia meminta anak asuhnya untuk tidak terlena dengan pujian, termasuk setelah kemenangan atas Korea Selatan, dan terus menjaga fokus menghadapi Yaman. Dan benar saja, pertandingan melawan Yaman malam ini jadi ujian sesungguhnya. Kedua tim sama-sama mengincar tiket otomatis ke Piala Dunia U17. Yaman datang dengan percaya diri setelah mengalahkan Afghanistan 2-0, sementara Indonesia ingin menjaga momentum dari kemenangan sebelumnya.
Kemenangan seri atau kekalahan yang jelas perjalanan ini penuh makna dan nama Nova Arianto kini makin bersinar. Nah, menurut kalian apakah Nova Arianto layak kembali menjadi bagian dari tim pelatih senior? Bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan malam ini melawan Yaman? Tulis komentarmu di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia di Piala Asia U17 2025. Pemain BRI Liga 1 warnai Timnas Indonesia di Piala Asia. Piala Asia U17 2025 jadi panggung unjuk gigi bagi para pemain muda terbaik dari seluruh Asia. Dan menariknya, dua pemain muda dari BRI Liga 1 berhasil mencuri perhatian di skuad Timnas Indonesia U17. Ya, mereka adalah Dava Algasemi Setiawarman dari Dewa United dan Zaha Begholi dari Persija Jakarta. Meski keduanya belum mencicipi debut resmi di kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025. Namun kehadiran mereka di tim senior klub masing-masing sudah cukup menunjukkan kualitas dan mentalitas mereka di atas rata-rata. Zaha Begholi bahkan menjadi pemain termuda yang terdaftar di BRI Liga 1, usianya baru 16 tahun. Begholi juga sudah sempat tampil dalam laga pramusim Piala Presiden 2024, tepatnya saat Persija menghadapi Madura United. Meski hanya bermain 23 menit, penampilan Begholi langsung menyita perhatian. Persija pun menang 2-1 saat itu. Sebelum bersinar bersama Garuda Muda, Begholi juga menyabet gelar pemain terbaik Piala AFF U16 2024. Kini di ajang Piala Asia U17, Begholi langsung dipercaya starter oleh Nova Arianto saat Indonesia menang dramatis 1-0 atas Korea Selatan. Pergerakan lincah dan kecerdasannya di sektor sayap benar-benar jadi senjata penting bagi Indonesia. Sementara itu, Dava Setiawarman, sang penjaga gawang, juga tampil luar biasa. Masuk sebagai starter saat melawan Korea Selatan, Dava mencatatkan 3 penyelamatan krusial yang menjaga kemenangan Garuda Muda. Meski belum turun bersama Dewa United di Liga 1, pengalaman Dava bersama klub profesional jelas memberi efek besar pada kedisiplinan dan daya juang di bawah Mistar. Nova Arianto mengakui keberadaan dua pemain yang telah bergabung di tim utama BRI Liga 1 ini memberikan dampak positif, terutama pada mental bertanding. Sementara rekan-rekannya masih bermain di tim U20 atau U18, Begholi dan Dava sudah mencicipi atmosfer latihan dan tekanan di level senior. Saya lihat semua pemain tampil sangat luar biasa saat melawan Korea Selatan. Saya berterima kasih banyak atas dedikasi mereka, kata Nova. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah pemain-pemain muda seperti Begholi dan Dava sudah pantas dapat menit bermain di BRI Liga 1 musim ini? Apakah pengalaman mereka di klub senior akan membawa Indonesia melaju jauh di Piala Asia U17 dan bahkan lolos ke Piala Dunia U17? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru Garuda Muda. Jurnalis Belanda dibikin tak percaya Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) memang sudah lama dikenal sebagai salah satu stadion dengan atmosfer paling panas di Asia. Namun siapa sangka bahkan seorang jurnalis asing sekaliber Simon Swartkruyt pun sampai dibuat terperangah saat menyaksikan langsung aksi Timnas Indonesia melawan Bahrain di sana. Simon, seorang jurnalis ternama asal Belanda yang menulis untuk media VI Pro, hadir langsung di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Ia menyaksikan laga krusial antara Indonesia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu sangat menentukan mengingat Indonesia baru saja menelan kekalahan pahit 1-5 dari Australia beberapa hari sebelumnya. Namun suasana suram itu seakan sirna begitu Simon tiba di area stadion. Ia menggambarkan betapa suasana di sekitar GBK sudah mendidih sejak 3 jam sebelum laga dimulai.
Ia menyaksikan bagaimana para supporter garis keras menyalakan obor dan melakukan iring-iringan yang penuh semangat menciptakan kobaran api semangat yang menyala-nyala. Di seluruh kompleks olahraga yang luas dan jalan-jalan di sekitarnya, orang-orang duduk di tanah sambil makan dan minum. Dikelilingi oleh campuran aroma nasi goreng dan rokok kretek pedas, tulis Simon dalam artikelnya. Namun, yang paling mengesankan adalah momen ketika pertandingan berlangsung. Menurut Simon, suasana di GBK malam itu seperti berada di pusat letusan gunung berapi. Suara ribuan supporter yang menggema, lagu-lagu yang dinyanyikan tanpa henti, dan sorakan yang meledak saat Ole Romeni mencetak gol kemenangan di menit ke-24 semua itu membuat Simon tak percaya dengan apa yang ia lihat dan rasakan. Stadion Gelora Bung Karno berguncang, bergemuruh, dan bergejolak sepanjang pertandingan, ungkapnya. Selatan Jakarta tampak menjadi epicentrum letusan dahsyat. Simon bahkan membandingkan atmosfer GBK dengan kekuatan alam Indonesia sendiri. Indonesia memiliki tidak kurang dari 500 gunung berapi, yang sekitar 130 diantaranya dapat meletus. Tulisnya, sebelum menyebut bahwa malam itu, GBK adalah gunung berapi yang paling menggelegar. Pengalaman Simon ini tentu jadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukung timnas Indonesia. Bahwa semangat dan cinta mereka terhadap merah putih mampu menciptakan kenangan luar biasa, bahkan untuk orang asing yang baru pertama kali merasakannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah GBK memang punya atmosfer paling gila di Asia? Atau kamu punya pengalaman tak terlupakan saat nonton langsung di sana? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan juga momen paling epik kamu saat nonton timnas di stadion. Timnas Indonesia bisa ucapkan selamat tinggal Cina dan Bahrain. Langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 perlahan tapi pasti menunjukkan sinyal positif. Di tengah persaingan ketat di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert justru berada dalam posisi yang cukup menjanjikan. Berbeda dengan dua pesaing utamanya, Cina dan Bahrain, yang kini tengah mengalami kemunduran performa dan duduk di dasar klasemen dengan raihan 6 poin. Peluang mereka untuk lolos pun semakin menipis jika tak mampu memanfaatkan dua laga tersisa secara maksimal. Cina yang sebelumnya dianggap lawan berat Indonesia, kini malah sedang diterpa masalah serius yang berpotensi besar mengguncang kekuatan tim mereka. Media lokal Cina melaporkan bahwa striker utama mereka, Behram Abduweli, terkena sanksi berat akibat pelanggaran keras di Liga Super Cina. Ia diganjar larangan bermain dalam 4 laga dan dikenai denda 30.000 yuan. Meski ia masih bisa tampil saat melawan Indonesia, tetapi absennya dalam pertandingan-pertandingan liga tentu akan mengurangi kebugaran dan ketajamannya di lapangan. Behram selama ini adalah andalan utama lini depan Cina. Dalam 8 laga terakhir di babak kualifikasi, ia tampil dalam 7 pertandingan, 3 kali diantaranya sebagai starter. Ia adalah pemain kepercayaan pelatih Ivan yang selalu memberikan menit bermain lebih bagi sang striker. Namun sayangnya, musim ini Behram belum juga mencetak gol dan performanya mulai diragukan. Absennya dari kompetisi liga bisa jadi menambah tekanan bagi tim nasional Cina yang sedang berada di ambang kegagalan menuju Piala Dunia. Sementara itu, timnas Indonesia punya modal penting untuk menghadapi laga-laga krusial mendatang. Kemenangan atas Cina akan sangat menentukan nasib skuad Garuda. Jika berhasil mengamankan 3 poin, maka timnas Indonesia bisa mengucapkan selamat tinggal lebih dulu kepada Cina dan bahkan Bahrain yang posisinya juga belum aman. Apalagi jika hasil di pertandingan lain berjalan menguntungkan, Indonesia bisa memastikan 1 tempat di babak keempat kualifikasi atau bahkan berpeluang langsung ke Piala Dunia jika berhasil mengalahkan Jepang. Namun tentu saja perjuangan belum selesai. Timnas Indonesia tak boleh jemawa dan harus tetap fokus karena sejarah pernah mencatat kekalahan dari Cina ketika masih ditangani Shin Tae-yong. Kali ini dengan pendekatan berbeda dari pelatih baru dan semangat para pemain muda yang tengah berkobar, peluang itu tetap terbuka lebar. Apalagi dengan dukungan penuh dari para supporter, Indonesia punya semua bekal untuk menuntaskan perjalanan luar biasa ini.
Bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia sudah cukup kuat untuk menyingkirkan Cina dan Bahrain lebih awal? Apakah absennya Behram bisa benar-benar jadi keuntungan bagi Garuda? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan terbaikmu untuk perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.